beserta umatnya dari awal kejayaan menuju awal kebenaran seperti sekarang ini. Yang kami hormati kepada pemateri yang berhadir pada hari ini, dan yang kami hormati para delegasi LDK Ar-Risalah, dan yang kami hormati kepada peserta yang turut hadir pada hari ini. Baiklah, terima kasih kepada MC yang telah mempersilakan saya untuk memandu acara seminar pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Hanum. Di sini saya yang akan memandu sesi seminar kali ini. Baiklah. Sangat senang sekali hari ini kita ditemani oleh pemateri-pemateri yang insya Allah akan menjelaskan tentang isi dari seminar kita pada kali ini. Kemudian di sini kita ditemani oleh Bapak Muhammad Fikri. Sedikit kami bacakan tentang CV beliau. Beliau adalah, kalau pengalaman organisasi, beliau adalah anggota LDK Kosma. Kemudian beliau kuliah di Universitas Yala Kuala pada tahun 2017. Kemudian staf BEM-USK 2018 sampai 2019. Pengurus UKM Balon Green Merpati Putih pada tahun 2018. Ketua Despro Aceh pada tahun 2018 sampai 2019. Kabid TF LDK Al-Mizan PEP USK pada tahun 2019. Kemudian Kabid Media LDK Al-Mizan pada tahun 2020. Sedikit informasi presentasi dari beliau. Penampil seni grup terbaik Hari Juang Kartika, kemudian peserta cerdas cermat Sira Nabawiyah Remaja Kota Banda Aceh dan Aceh Besar pada tahun 2016. Kemudian juara 2 cerdas cermat Agama Al-Mudaris pada tahun 2016 juga. Peserta Fahmul Quran Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2016. Kemudian juara 2 cerdas cermat Agama Wani LDK pada tahun 2016. Kemudian juara 3 cerdas cermat ekonomi Islam Festival. Kemudian juara 1 cerdas cermat Agama Al-Mudaris Education Fair pada tahun 2018. Kemudian peserta cerdas cermat Siro Nabawiyah Mission pada tahun 2018. Juara 3 debat revolusi ekonomi nasional Festival Ilmiah Ekonomi Islam pada tahun 2018. Juara umum Social Planner pada tahun 2019. Juara Olimpiade Ekonomi Islam Society Sesumanggut 2020. Kemudian terakhir mahasiswa berprestasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yala Kuala pada tahun 2021. Masya Allah, kita ucapkan kepada pemateri kita yang luar biasa pada hari ini. Kepada pemateri, kedua pemateri kami mohon untuk duduk ke depan, menemani saya yang duduk di depan. Kedua pematerinya yang akan menyampaikan pada hari ini, pemateri kedua bisa duduk di depan juga menemani kami.
Masya Allah ya, setelah kita lihat dari presentasi beliau-beliau ini, semakin semangat untuk mengikuti seminar keagamaan dengan tema tantangan dan persiapan anak muda dalam menyongsong Indonesia Emas 2024. Masya Allah, sedikit kami rangkum tentang seminar kita pada hari ini. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana seharusnya menjadi anak muda di 2024 yang layak menjadi seorang pemimpin di 2024 nantinya. Secara garis besarnya seperti itu, dan nanti lebih lengkapnya akan disampaikan oleh pemateri kita yang luar biasa. Mungkin teman-teman nih udah gak sabar nih untuk mendengarkan acara atau seminar penjelasan dari beliau-beliau ini. Oke, langsung saja, tidak usah memanjangkan mukadimah. Langsung saja kita persilahkan kepada Bapak Muhammad Kiki untuk menyampaikan penjelasan materi pada pagi hari ini. Kepada Bapak, kami persilahkan. Baik, PPT-nya udah ada tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kekuatan, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu yang insyaallah forum ilmu yang akan memberikan sedikit secercah mungkin pengalaman ataupun hal-hal yang baru kita dengar atau hal-hal yang ingin kita diskusikan nantinya. Kemudian salawat dan salam kepada sosok perjuangan baginda Rasulullah SAW, sosok yang harus kita cintai, sosok yang menjadi tauladan bagi kita semua, sosok yang harus kita banggakan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon izin, ya, ini sebetulnya disandingkan dengan guru saya, Dr. Mulia Rahman. Ya, beliau ketua saya, guru saya. Ya. Harusnya saya menjadi moderator di sini, tapi izin membreakdown sedikit materi hal-hal yang sharing kita ketahui hari ini. Mungkin nanti akan dilengkapi oleh Ustaz dan akan diluruskan oleh guru saya ketika memang dalam penyampaiannya ada sedikit kesalahan. Mohon izin ya, mungkin belum ditampilkan. Izin kawan-kawan sekalian, saya tentunya sama seperti kawan-kawan sekalian, bos sekalian, masih merupakan mahasiswa biasa, namun ternyata menjadi mahasiswa itu menjadi sebuah privilege ataupun kelebihan untuk kita semua, sehingga nantinya akan kita breakdown apa saja yang dapat kita lakukan, apa saja yang menjadi permasalahan kita selama ini yang akan kita tampilkan. Mungkin panitia bisa atau langsung dipindahkan aja di dalam HP.
Oke, baik. Sedikit kita breakdown tentang apa saja sih hal yang terjadi saat ini tentang para pemuda, kemudian apa saja yang harus kita lakukan sebagai pemuda saat ini, terlebih lagi kaum intelektual seperti kita mahasiswa. Nah, lanjut dan selanjutnya boleh. Nah, ada satu perkataan yang menarik ya dari seorang guru bangsa ya, Buya Hamka. Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Ini sangat relate ya dengan kita kaum muda sekarang yang gemar rebahan, yang sedikit healing. Ternyata jauh sebelum itu yang Buya Hamka berpesan ini kepada pemuda bangsa. Lanjut. Nah, dilihat dari sejarahnya, ternyata pemuda di Indonesia ini telah mengukir sejarah yang sangat luar biasa, mengukir tinta emas dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Tahun 1908 ternyata pemuda Indonesia membuat sebuah perkumpulan pergerakan. Ternyata yang dibuat oleh serentetan mahasiswa kedokteran ketika itu ya, di sekolah Sofia namanya. Sofia ini adalah sekolah yang dibangun oleh orang-orang Belanda ya, sekolah kesehatan kedokteran di sana. Namun orang-orang yang di sana dalam sebuah ruang kelas ya berdiskusi apa yang akan kita perbuat untuk bangsa ini. Nah, biasanya kan orang-orang kedokteran itu diskusinya tentang kesehatan, kemudian tentang bagaimana perkembangan gizi dan lain-lain. Tapi tokoh-tokoh bangsa dahulu, mahasiswa kedokteran, ya berdiskusi tentang bagaimana masyarakat Indonesia harus memperoleh kehidupan yang layak untuk di negeri kita ini. Nah, sehingga berdirilah dari pergerakan itu namanya Budi Utomo ketika 1908. Kemudian pada tahun 1928 pemuda kembali bergerak, yaitu diinisiasikan oleh Muhammad Yamin ketika itu, kemudian Kaca Sungkana namanya ya, bahwa pemuda di Indonesia ini luar biasa banyak dari berbagai suku, berbagai budaya, kemudian berbagai pulau asalnya, ternyata memiliki perbedaan yang sangat banyak. Namun ketika itu yang diinisiasikan di Pulau Jawa saat itu, ternyata pemuda harus membuat suatu persamaan seluruh Indonesia. Maka lahirlah Sumpah Pemuda ketika itu, bahwasanya seluruh pemuda di Indonesia siap bergerak untuk melawan kolonialisme dan persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dalam Sumpah Pemuda 1928. Kemudian bergerak lagi, ternyata di tahun 1945 para pemuda ini tidak berhenti untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Ketika itu kita dengar ya, bahwasanya proklamasi Indonesia itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu ternyata di balik proklamasi itu ada sosok-sosok pemuda yang memaksakan bahwa negara ini harus segera dimerdekakan. Ya, bahwa melihat peluang ketika itu Jepang sedang kalah dalam Perang Dunia Kedua, maka pemuda melihat ini peluang untuk Indonesia segera mendeklarasikan bahwasanya harus segera dimerdekakan Indonesia ini. Namun kaum tua ini tidak sepakat gitu. Bahwasanya kita harus bersabar ya, menunggu momentum yang akan segera datang. Ya. Namun gara-gara desakan para pemuda ini muncullah peristiwa Rengas Dengklok namanya ya. Peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus 1945, sehingga presiden ini didesak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan akhirnya ternyata di tanggal 17 Agustus Soekarno dan Muhammad Hatta mendeklarasikan bahwasanya Indonesia telah berdiri sebagai suatu negara yang berdaulat. Nah, di balik sejarah ini, ya, ternyata jauh sebelum itu Islam itu sudah mempunyai pemuda-pemuda yang luar biasa. Nah, kawan-kawan sekalian, bukan hanya Indonesia ataupun negara lain, tapi Islam ini jauh sebelum itu telah berjuang untuk mempertahankan suatu wilayah. Tahun 1900
493 ya. Ketika itu dibebaskannya Konstantinopel. Kita dengar sosok Muhammad Al-Fatih yang menjadi pelopor pergerakan ini. Menarik ya, kenapa Konstantinopel ini dianggap sebuah peristiwa yang luar biasa ketika itu? Bahwasanya Konstantinopel ini, kawan-kawan sekalian, adalah suatu tempat yang sangat strategis, yang sangat sulit ditaklukkan ketika itu. Bahwa dalam hadis Rasulullah yang membuat sahabat-sahabat bersemangat untuk menaklukkan Konstantinopel ini, bahwa akan ada suatu saat bahwasanya Konstantinopel ini akan ditaklukkan oleh, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya, dan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya. Ternyata hal ini dibuktikan adalah seorang Muhammad Al-Fatih gitu. Bagaimana Konstantinopel itu dengan kokohnya pertahanan, namun dapat ditaklukkan oleh seorang pemuda berumur 21 tahun, kawan-kawan sekalian. 21 tahun. Kita reminder, kita sekarang umurnya berapa? Ada yang 18, 19, 20, 21 dan 22, 23, bahkan ada 24 gitu. Muhammad Al-Fatih umur 21 tahun menaklukkan Konstantinopel. Ya, kita umur 20 tahun sekarang sudah menaklukkan apa? Ya, sudah melakukan apa untuk agama ini, untuk bangsa ini? Ya, tentunya harus kita pertanyakan kepada diri kita pribadi. Konstantinopel itu, kawan-kawan sekalian, dia diapit oleh 3 lautan yang luar biasa strategis. Ada Selat Tanduk, kemudian Laut Marmara, kemudian Selat Bosporus ya. Sehingga di tengah-tengah itu berdiri benteng Konstantinopel yang dikelilingi lautan, kemudian dikelilingi benteng yang tingginya sampai 30 meter. Saking kuatnya benteng itu, sehingga orang-orang barat mengatakan, seandainya dunia ini adalah suatu negara, maka ibu kota yang paling cocok untuk negara ini adalah Konstantinopel. Seluruh dunia itu sebuah negara, maka ibu kota yang sangat cocok ketika itu adalah Konstantinopel. Saking strategisnya wilayah itu. Nah, bahkan Konstantinopel ini, kawan-kawan sekalian, kenapa istimewa? Karena khalifah-khalifah terdahulu ketika dinasti Abbasiyah, Abu Ayyub Al-Ansari, Sulaiman bin Abdul Malik, Harun al-Rashid, itu sudah mencoba ya. Abu Ayyub Al-Ansari umur 82 tahun ya, ingin melakukan Konstantinopel. Sulaiman bin Abdul Malik, Harun al-Rashid yang umurnya 30-40 berusaha untuk menaklukkan Konstantinopel, namun belum Allah izinkan untuk berhasil. Namun Allah izinkan seorang pemuda berumur 21 tahun yang melatih 40.000 pasukan. Pasukannya namanya Janisarius ya, pasukan yang kuat fisik, kemudian kuat ilmuwan agamanya. Mudah ya bagi Allah untuk memenangkan. Kenapa enggak Abu Ayyub Al-Ansari? Kenapa enggak Sulaiman bin Abdul Malik? Ataupun kenapa enggak Harun al-Rashid yang berusaha untuk menaklukkan itu, yang Allah beri kemenangan? Tidak, ternyata hikmahnya apa itu? Hikmahnya ketika seorang pemuda berumur 21 tahun ya, dia mengazamkan dirinya untuk kedaulatan Islam, Allah menangkan dia sebagai bentuk pelajaran bagi kita sekarang ini ya, bahwa umur 21 tahun berhasil menjadi panglima dan menaklukkan Konstantinopel. Kemudian kisah yang pemuda yang lain, kawan-kawan sekalian, namanya Usama bin Zaid. Ini hidup pada masa Rasulullah SAW. Beliau adalah anak Zaid bin Harithah. Beliau, kenapa luar biasa, beliau ini 18 tahun ya. 18 tahun sudah diangkat menjadi panglima Islam dan penakluk Romawi ketika itu. Ya berarti 18 tahun membawahi Abu Bakar As-Siddiq di sana, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah, ini umur 18 tahun sudah menjadi panglima pasukan dan menaklukkan Romawi. Pertanyaan lagi untuk diri kita. Kita sudah 18 tahun, 19 tahun. Kita sudah menjadi apa sekarang ini? Yang menjadi reminder dan semangat untuk kita untuk terus menjadi pemuda yang produktif. Lanjut. Nah, tadi kan berbicara tentang sejarah Islam, kemudian sejarah Indonesia. Kita lihat potensi Indonesia saat ini ya.
Saat ini Indonesia memiliki kurang lebih 273 juta jiwa yang tersebar di 38 provinsi se-Indonesia. Dan 65 juta jiwa itu adalah kaum muda. 16 sampai 30 tahun itu adalah kelompok muda. Kemudian 8 sampai 9 juta adalah kaum intelektual ataupun mahasiswa. Ternyata tidak banyak ya. Ini menjadi PR juga untuk bangsa ini. Dari 65 juta itu yang kuliah sekarang ini hanya 8 sampai 9 juta jiwa yang mengais pendidikan S1 ataupun D3 saja. Oke, lanjut. Nah, ini yang menjadi permasalahan negeri 62 ya. Sebutannya kadang negeri Konoha ataupun negeri 62. Kita lihat di headline berita ya. Yang pertama, ini permasalahan negeri kita ya. Stunting dan potensi generasi Indonesia cemas di 2045. Ya, ternyata bukan emas ya, malah cemas ya. Bukan emas itu. Yang stunting dan potensi generasi Indonesia cemas di 2045. Kemudian tingkat pengangguran di Indonesia tertinggi kedua di Asia Tenggara. Rupanya ranking kita bagus itu di segi pengangguran. Ya, posisi nomor 2 di Asia Tenggara. Kemudian ada lagi itu Hartiknas, ya KMHDI singgung sulitnya akses pendidikan dan karena biaya mahal. Di Indonesia ini pendidikan ternyata masih pilih kasih gitu. Yang mahal bisa bayar, ya dapat. Kemudian ketimpangan sosial dalam bidang pendidikan. Dan bidang pendidikan sangat ketimpangan. Bagaimana sekolah di pelosok terpencil itu ya masih gedungnya masih kayu ya, peralatannya belum memadai. Ini yang sangat menarik ya. Coba kita headline beritanya kita baca. Ya, headline-nya terbukti korupsi dan merugikan negara 7 miliar, mantan kepala BPKD ya hanya divonis 1 tahun penjara. Kemudian di bawahnya menarik ya. Soalnya agak swing. Pencuri HP tukang ojek di Ambon divonis lebih tinggi jadi 5 tahun penjara. Ya, sangat timpang ya. Bagaimana korupsi 7 miliar tadi ya divonis 1 tahun kawan-kawan sekalian. Namun ketika kita lihat pencuri HP tukang ojek di Ambon ya mendapat hukuman 5 tahun gitu. Yang merugikan negara 7 miliar mendapat 1 tahun hanya mencuri HP ya mendapat hukuman 5 tahun. Mungkin hukum yang terjadi di Indonesia saat ini sangat timpang ya. Maka tumpul ke atas ya runcing ke bawah. Nah, ini permasalahan kurang lebih ini permasalahan bangsa kita saat ini, kemiskinan yang sangat tinggi, kesenjangan yang terjadi antara perkotaan dan pedesaan, kemudian kesenjangan antara si kaya dan si miskin masih sangat banyak terjadi. Kemudian penegakan hukum di Indonesia yang kadang tumpang tindih dan kadang-kadang pilih-pilih. Kadang tumpang tindih, kadang-kadang pilih-pilih. Kemudian masalah pengangguran yang ada di Indonesia. Ini menjadi permasalahan yang harus kita ratapi bersama. Apa inovasi yang bisa kita lakukan sebagai pemuda? Bagaimana kita menyongsong generasi emas 2045 sedangkan masih banyak permasalahan yang terjadi. Kemudian lanjut. Nah, masalah pemuda ataupun mahasiswa ini yang beberapa yang sekarang ini boleh dilanjut. Nah, ini ya. Awal 2023 ada 7,9 juta pengangguran di Indonesia. Itu awal 2023. Kemudian lagi, Indonesia darurat kesehatan mental, kasus bunuh diri meningkat terus. Baru lagi, ya diduga polisi pinjol dari mahasiswa ini bunuh diri. Mahasiswa bunuh diri karena pinjol, mahasiswa bunuh diri karena masalah mental dan kesehatan mental. Ya, ini menjadi problematika pemuda saat ini. Bagaimana kita menyongsong generasi emas sehingga generasi sekarang kita ini begini gitu, kasus narkoba belum lagi dan lain-lain. Ternyata ada banyak
kasus yang terjadi di kalangan mahasiswa sendiri. Karena kita tahu gitu, mahasiswa itu adalah kaum intelektual. Maha itu beda ya. Maha itu ada tingkatan yang berbeda dari segi kualitas pendidikan dan kualitas intelektual. Nah, lanjut. Nah, di Indonesia di tahun 2045 ya, generasi emas ya. Karena kenapa disebut generasi emas? Karena umur Indonesia saat itu adalah 100 tahun. Jadi ketika 100 tahun itu kan harus ada keyakinan bahwasanya sebuah bangsa itu telah menjadi bangsa yang makmur. Sebuah bangsa itu telah menjadi bangsa yang sanggup berdiri dari dengan kaki sendiri, yang tidak lagi ada gangguan dari pihak-pihak lain. Nah, bonus demografi yang diceritakan oleh Bapak Ketua BEM tadi, kemudian digitalisasi, inovasi teknologi yang luar biasa, pangan dan pertanian, SDA yang ada di Indonesia. Ini merupakan keuntungan ya negara kita punya. Namun dari keuntungan ini bisa menjadi bumerang bagi pemuda. Kenapa saya katakan demikian? Ketika pemuda kalah dengan inovasi ataupun teknologi yang saat ini ada, ya, maka lapangan kerja itu bukan malah bertambah, bahkan lapangan kerja itu semakin berkurang. Ya. Bahkan sekarang kita lihat bagaimana OpenAI ya, bagaimana kecerdasan buatan itu ya menghambat seluruh bukan menghambat ya, menghilangkan lapangan kerja orang banyak. Ketika kita sebagai pemuda tidak tanggap terhadap teknologi ini, maka kita harus siap-siap ya menjadi orang-orang yang akan menambah pengangguran yang ada di Indonesia. Ya, tugas kita bukan itu, tapi tugas kita membuat inovasi agar lapangan kerja itu tersedia untuk kita. Layak tidak kita untuk mendapatkan sebuah pekerjaan ketika skill kita memenuhi itu. Nah, lanjut. Nah, ini tawaran solusi bagi pemuda saat ini. Apa yang harus kita lakukan untuk ternyata memperbaiki keislaman adalah poin yang pertama. Mengapa ketika itu harus kita letakkan di poin pertama? Kasus bunuh diri, kemudian kasus stres, kasus yang membuat para pemuda hilang akal dan mengakhiri hidupnya ternyata dipengaruhi oleh keislamannya. Ya, mari sama-sama ya. Dari sini tentunya sebelum kita memulai awal yang baru, kita harus ingat bagaimana kedekatan kita dengan pencipta kita. Ketika kedekatan itu belum terbangun, maka hal-hal yang ingin kita raih itu akan membuat beban dalam diri dan diri kita. Maka kehidupan ini bukan hanya soal pencapaian, tapi tentang bagaimana kedekatan kita dengan pencipta kita. Kemudian tentunya seorang pemuda itu harus senantiasa mengupgrade diri, literasi dan teknologi. Di zaman sekarang ini bahwa ini sebuah keharusan ya, para pemuda melek teknologi, kemudian para pemuda itu harus rajin baca ya. Bagaimana tingkat baca kita itu masih berapa persen gitu, 0, sekian ya. Bahwa penduduk yang banyak namun literasinya masih sangat rendah. Ini harus kita bangun lagi ya, literasi di kalangan muda. Kemudian dilanjutkan dengan cari lingkungan yang produktif. Ya, jangan cari lingkungan yang membuat bahasa anak muda sekarang yang toksik, ya. Tapi harus cari lingkungan yang produktif, yang membangun diri kita, yang mengarahkan kita lebih baik lagi, baik lingkungan keagamaan, lingkungan yang muat literasi kita, lingkungan yang membuat kita menjadi produktif. Ya. Salah satunya dengan bergabung dengan organisasi, bergabung di komunitas-komunitas yang ada di kampus dan ekstra kampus. Nah, mainkan peran yang kecil. Nah, kita kan sebagai pemuda ya, sebagai mahasiswa, tentunya kita belum memiliki jabatan yang luas, kemudian belum memiliki kekuatan yang besar, tapi kita punya tenaga, ya. Kita punya ide, kita punya hal-hal yang bisa kita lakukan. Mungkin bisa dilanjutkan. Ada beberapa contoh pemuda yang luar biasa di Indonesia. Bagaimana Kak Syarli ini salah satu pemuda asalnya dari Aceh. Beliau sekarang pengikut Instagramnya 2 juta, seorang influencer yang luar biasa literasinya,
dalam bagaimana menyelesaikan problematika dalam konten-kontennya. Kemudian ada tokoh pendiri Bukalapak, ini Bang Ahmad Zaki. Ini merupakan salah satu e-commerce terbesar di Indonesia yang saat ini. Ya, walaupun tidak di top ranking 1, namun jajaran 5 besar selalu masuk Bukalapak ini. Ini pendirinya adalah tokoh muda Islam. Kemudian sosok yang saat ini ya, Presiden Gen Z yang milenial, yang dia tidak punya jabatan, dia masih mahasiswa tapi memiliki ide kreatif untuk membuat perubahan kepada bangsa ini melalui influencer dan konten-kontennya. Ya, Presiden Gen Z namanya Rian Farhadi. Ya, kemudian ada tokoh perempuan itu, ada Dian Pelangi ya. Ya, yang suka fashion pasti tahu Dian Pelangi ini. Ya, maka apa yang dapat kita contoh dari pemuda-pemuda ini? Ternyata mereka memainkan peran sesuai dengan keahlian masing-masing. Yang suka konten digital, mari berkontribusi untuk bangsa ini, untuk pemuda ini melalui konten-konten yang kita buat. Ya. Kak Dian Pelangi ini suka menggambar. Ternyata fashion yang dibawanya adalah fashion muslimah untuk perbaikan generasi yang ada di Indonesia. Ya, tokoh yang terakhir belum. Ya. Dari terakhir ya, Pandawara Group ya. Di Pandawara ini pemuda biasa bahkan mahasiswa, aksinya kecil namun direkam, kemudian viral dan aksinya menjadi besar. Ya, kegiatan mereka kan sederhana ya, mungkin sampah ya, pergi ke sebuah sungai kemudian mungkin sampah, dikontenkan kemudian viral. Kemudian sampai sekarang mereka pergi ke seluruh Indonesia melihat mana wilayah-wilayah yang lingkungannya tercemar yang akan mereka bersihkan. Ini gerakan 5 orang pemuda, namun efeknya luar biasa besar. Mereka di TikTok Pandawara ini sudah 8 juta pengikut sekarang. Ya. Mari sama-sama pemuda yang ada di sini memainkan perannya masing-masing. Ya, buat komunitas-komunitas yang produktif, buat ide-ide yang kreatif. Ya, ada sosok Dian Pelangi yang kedua, ada Dian Pelangi yang ketiga, ada tokoh presiden milenial yang kedua dan yang ketiga. Ini harus muncul dari forum ini, itu harapannya. Ya. Ternyata bukan hanya kita menjadi tokoh yang memiliki jabatan, kita mampu berkontribusi untuk bangsa ini, tapi ketika kita mau, ada kemauan, ada ide, ada wadah untuk memperjuangkannya, maka laksanakan. Ya. Dimulai dari diri kita. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Insya Allah akan ditambahkan oleh guru saya dan akan diluruskan oleh guru saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah ya, pemateri kita menyampaikan isi materinya itu sangat luar biasa, yang mana dari materi tersebut kita dapat menambah wawasan kita, memperkaya wawasan kita, dan sangat luar biasa. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Fikri yang telah menyampaikan isi materinya yang sangat luar biasa dan sangat berguna ya, menambah ilmu dan wawasan kita. Nah, tadi Bapak Muhammad Fikri telah mengambil judul tentang tantangan dan kesiapan pemuda menyambut Indonesia 2045. Nah, sedikit kami rangkum dari penjelasan Bapak. Tadi ya sama-sama kita dengar bahwa ada jauh sebelum saat ini pemuda-pemuda Islam itu sangat-sangat luar biasa gitu ya. Tadi dicontohkan oleh Bapak seorang pemuda Muhammad Al-Fatih yang mana dia menaklukkan Konstantinopel, yang sama-sama kita ketahui bahwa Konstantinopel itu adalah suatu kawasan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah, yang telah Rasulullah sampaikan bahwa sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang dapat menaklukkan Konstantinopel.
Dan tadi juga kita sama-sama dengar bahwa bagaimana saat ini pemuda-pemuda kita, terutama Indonesia, banyak berita-berita yang kita dengar seperti bunuh diri dan sebagainya. Dan itu semua ternyata karena kita jauh ya dari Allah gitu. Maka teman-teman, kesimpulannya dari materi tadi sama-sama kita dapat ambil bahwasannya mari sama-sama menjadi pemuda yang dekat dengan Allah, sama-sama menjadi pemuda yang mana menanamkan ilmu agama supaya kita terhindar dari hal-hal seperti berita-berita yang sudah banyak ya kita dengar saat ini. Dan sangat luar biasanya lagi kita diberi pencerahan bagaimana seharusnya menjadi pemuda yang akan menjadi penyongsong di 2045 nantinya. Baiklah, di sesi pertama ini kami membuka 3 pertanyaan nih teman-teman semua. Dan jadi pemateri kita minta sekalian aja gitu, kalau nanti sekalian dibuka sesi pertanyaannya. Baiklah, itu kita masuk ke sesi pemateri kedua. Nah, di sini kita ditemani nih sama Bapak sama Bapak Dr. Mulia Rahmat SPDI MA, Masya Allah. Nah, sedikit nih kami rangkum CV dari beliau. Beliau ini riwayat pendidikan S1 IAIN Ar-Raini Banda Aceh, S2 Pasca Sarjana Ar-Raini Banda Aceh juga, S3 Pasca Sarjana UIN Ar-Raini Banda Aceh. Kemudian riwayat organisasi, beliau ini masuk di organisasi Ikatan Lembaga Republik Indonesia, Wakil Ketua DPD KMPI Aceh, kemudian Ketua Umum DPW BKPRMI Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Provinsi Aceh, kemudian Forum Komunikasi PT KIS Aceh, Penasehat Dewan Masjid Indonesia Kota Banda Aceh, Tim Riset LS Sama Aceh, Direktur Taman Pendidikan Al-Quran, kemudian Ketua Senat Pasca Sarjana UIN Ar-Raini, kemudian Remaja Masjid, Masya Allah ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin teman-teman semua masih semangat gak nih? Nggak sabar lagi ya kita dengar kemudian materi yang kedua yang nantinya akan disampaikan oleh beliau. Baiklah, nggak usah lama-lama karena kelihatannya pesertanya udah pada nggak sabar nih untuk menunggu penjelasan dari Bapak. Pada Bapak kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, ada pemateri kita yang luar biasa. Sebenarnya Bapak nggak tahu mau ngomong apa lagi ini. Bahan saya sudah disedot semua. Jadi saya mau bingung apa, mau saya bilang ini orang kacauin aja. Bahan kita ada, rusak sistem, rusak kita. Apa mau saya bahas? Jadi bingung saya. Tapi ya memang luar biasa, kita berikan apa tepuk tangan lah ya untuk kita ya. Prestasinya segudang.
kalau kata sahabatnya dari TK kalau ada apa taruh lagi, karena itu sebuah prestasi, ya kan? Karena orang hebat, Pak. Ya, saya banyak berguru dari beliau, dari Pak Fikri, ya kan? Banyak hal yang saya pelajari. Orangnya sangat apa ya? Kalau kita kan banyak gaya, kalau dia nggak ada gaya, santai seluruhnya kan. Kemudian biasa naik Honda Buntur tinggi, inilah dia karakter luar biasa. Ya, pemimpin masa depan itu ya seperti ini orangnya. Siapa pikir insyaallah, amin. Iya betul. Nah ini saya nggak main serius. Ya, ini karena saya nggak bahan dia. Kan saya mau ngomong apa? Kemudian juga yang kami banggakan ketua LDK Al-Hasani Serambi Mekah. Terima kasih atas mengundang saya, walaupun LDK UIN Arendri belum pernah mengundang saya. Karena kan saya lahir dari UIN, ya kan? Ternyata kadang-kadang rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Betul rupanya itu. Ya, nah, ini setelah ini saya sudah mengundangkan nanti. Ya, bercanda. Walaupun iya. Ya, beserta jajaran dari LDK Al-Hasani, ya. Nah, kemudian juga seluruh kami muliakan juga ketua LDK beserta sekretaris ya, LDK UIN Arendri. LDK apa namanya? Lupa saya. Arisalah, betul, Arisalah. Nah, karena saya dulu walaupun bukan dari LDK, tapi saya dianggap orang LDK. Nah, ini cerita UIN nih, ya kan? Saya ini berkawan dengan LDK, tapi saya bukan LDK. Kenapa? Saya mencoba ambil Islam wasatiyah. Maknanya begini, Islam wasatiyah maksudnya adalah ketika saya kuliah, saya masuknya ke HMJ, habis itu BEM, habis itu HMJ, BEM dulu. Tidak masuk ke LDK, tidak masuk ke Sanggar, tidak masuk ke apalagi kalau kegiatan kampus, kelompok-kelompok mahasiswa itu nggak masuk. Jadi ambil jalur tengah organisasi kampus, HMJ, BEM, BEM kalau dulu namanya. Kalau sekarang apa? Demasema ya. Nah, jadi ambil jalur tengah. Tapi kalau dilihat wajah dengan karakter, itu LDK banget saya. Dan memang iya. Karena saya dididik dari keluarga-keluarga yang berangkat dari masjid, dari keluarga-keluarga yang berangkat dari orang-orang yang memahami nilai-nilai agama. Jadi mau kayak manapun mau saya pakai celana LDK juga nampak saya kalau secara kelembagaan kampus. Jadi nggak bisa saya otak-atik karakter dari dulu kayak gini. Nah, ya. Kemudian yang saya banggakan juga adik-adik semua mahasiswa Serambi Mekah yang pelajar ada di luar Serambi Mekah dan UIN? Nggak ada ya. Serambi Mekah UIN semua ya. Ya UIN 2 orang yang lain Serambi Mekah. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya yakin sebenarnya di ruangan ini penuh kursi. Cuma kita nggak nampak. Ya, ini penuh tapi kita yang nampak. Bisa? Nggak masuk. Pakai laptop saya saja. Kenapa nggak bilang-bilang? Dia harus laptop murah. Itu laptop mahal HP. Saya itu laptop bantuan, jadi murah, yang murah meriah. Nah, tinggal coba. Ya, sudah. Nah, tinggal dicolok saja, sudah selesai.
Ya, ini kita pending dulu karena harus berurutan materinya. Kalau saya langsung mulai, nanti nggak nyambung materi nanti. Jadi materi sudah saya buat supaya lebih terarah ya. Baik, alhamdulillah. Memang cobaan itu datang ketika bukan pada waktunya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kita di hari yang begini, biar enak boleh nggak gini? Kita duduknya ke sini. Ayo ke sini semua duduknya. Coba yang ibu cantik ini, dekat kampung. Jadi biar lebih. Kalau nggak ini di balik tembok ini kayak tembok besar Cina. Di sini semua kita. Jadi lebih enak. Saya pun fokus lihatnya. Oke, biar lebih terarah ya. Jangan ada yang di balik layar. Di sini semua. Ya. Biar nampak semua. Oke. Ya. Oke, siap ya. Kita mulai ya. Oke, baik. Nah, ini kenapa? Ada HP ini. Bisa masukin aku dulu. Oke. Nah, oke semua teman-teman sekalian, ya. Walaupun suasana hujan, ya. Dan sebenarnya saya ini gara-gara tak tahu ngomong apa lagi, bahasanya kayak sedap. Jadi saya buat terserah apa yang ada di kepala, ya. Ini bagaimana kondisi kita sekarang? Coba, adik-adik mahasiswa, coba lihat wajah kalian itu mana? Walaupun ini laki-laki, anggap saja ini juga perempuan. Hari ini suasana batin kita di posisi yang mana? 1, 2, 3, 4. 3. Yang 3, coba kita yang 3. 1, 3, ini 2, 3, 3. Yang 4. Ganjil 1, 2. Yang lain? Yang lain nggak ada orang? 2. Ya. Yang ambil wajah 1, kalau dia pilih 4, orang yang ambil 4, dia pergi itu dengan penuh kesombongan. Apa bilang? Ya, itu materi. Tinggal kita buka itu, selesai. Betul. Itu 2. Ketika kita hadir sampai di ruangan ini, memang betul dengan kebahagiaan, keceriaan, silaturahim, dan beban-beban yang ada di kepala itu kita taruh di luar ruangan ini semua. Jangan ada di dalam ruangan. Kalau sudah masuk dalam ruangan beban, itu pikiran kita kacau. Pikir ini, pikir itu. Jadi nggak masuk. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi selesai. Maka kita jangan masuk ke situ. Maka ambillah nomor 2, penuh keceriaan, kebahagiaan, dan memang untuk menuntut ilmu. Sepakat ya? Oke. Maka pastikan posisi tubuh siap mengikuti seminar. Ya, oke saya balik. Kita balik ke tengah dulu, biar enak. Ya, nampak kita. Baik. Nah, tentu saya mau kenalkan ini siapa saya.